Selamat malam sama teman gue dari Jakarta. Jakarta mana bang? Barat. Jakarta Barat. Jakarta Tempat. Barat. Oh nggak apa. Jakarta Barat. Namanya Mas Ahmad. Ahmed. Ahmed. Yoi. Ahmed yo. Ahmed. Ya udah mulai aja. Udah. Udah saya video. Udah lama di Jakarta bang? Dari gue kecil. Mas, dari gue lahiran Jakarta 94. Sekolah di Jakarta, kerja di Jakarta 25 tahun. Di sana ya? Udah 25 tahun di Jakarta. Cuma kalau di Semarang baru aja ya. Semarang baru 2 tahun. Udah banyak pengalaman di sana ya bang? Lumayan. Dari nakalnya anak kecil sampai nakalnya orang besar. Ya. Ada. Anak kecil gimana bang nakalnya? Di sana? Anak kecil paling. Kalau yang sekarang umur SD lah paling kecil ya. Ini matiin aja gimana bang? Umur SD SD paling bener-bener ngerokok sih sama kayak di sini. ngerokok ya? Ngerokok ngobat. Obat? Ngerokok ngobat minum. Obat naon bang? Ini obat-obat aja. Kimet lah. Eksimer? Model-model kimet. Distro Ya gitu. Distro. Kan obat murah. Kalau contohnya distro obat murah. Aku punya temen gue bang. Gue punya temen itu mainnya tuh antimo, Oh, obat anti mabok. anti mabok tapi buat mabok. Kalau obat mabok. Ada sih. Campurnya extra jus kasih di aqua. Iya. Lu tau obat sopetamilamin sopet apa sih namanya? Sopeta. Tau nggak sih yang kayak kapsul? Terus Hah? kalau lu buka dalamnya tuh basah, terus biasanya diolesin buat nutupin goreng. Sopeta. Aku tahu. Dumek, Ya model-model kayak gitu. Dumek kalau orang kayak gitu. Itu gue pernah nemuin ada temen gue yang kayak gitu 4. Gue tanya kan, lu lagi sakit? Enggak, lu itu ngapain minum kayak gitu? Itu kan obat buat ngeringin koreng biasanya. Ya setau gue emang buat ngeringin koreng kan bisa diminum ke doles ya biar naik aja. Oh naik Sore. Dumek ya? iya model-modelan kayak gitu mas kayak domet. Jadi kapsul diminum apa Diminum diajarin dulu? enggak langsung diminum sama kapsul. Gue juga baru tahu mas. Ya itulah modelnya nggak tahu bergaul sama siapa ya. Tapi gitu caranya minum ya pakai air putih gitu atau campur sama kopi? Ya, minum awalnya sama pakai air putih. Air putih. Buat nelannya doang gitu loh. Cuman nanti kalau buat mancing pakainya pakai kopi diminum. Oh biar cepet terus reaksi di perut biar cepet ya? Gitu. Dan gue juga baru tahu komik bisa buat Komik. buat Oh iya, bisa obat buat batuk. iya kan, Iya, bisa buat iya. nge-fly itu pas gue ke Semarang tuh habis lulus sekolah 2013 lah. Oh, 2013. Gue main ke Semarang, gue main sama temen gue. Temen gue nyobek komik kok banyak banget. Sebok kan isi dalam sebok 24 atau 12 ya. gitu ya. Kita tanya, buat apaan? Buat nge-fly. Mana sih buat nge-fly? Iya. Aku baru tahu. Efeknya sampai berapa hari loh bang itu? Iya. Katanya nggak bisa tidur juga. Oh iya. Terus Terus mau nyobain nggak? Enggak deh juga. Enggak emang apa? Ya nggak apa-apa yang jelas-jelas aja lah. Dia bilang gitu kan. Maksudnya ada yang buat sehat, ada yang buat enggak. Udah maksudnya gitu loh. Untuk yang buat sehat malah jadi buat sakit. tapi gini bang, teman gua, aku pernah dengerin ceritanya. Di satu gelas gini ya bang, dikasih komik semua. Iya, gitu. 2 Diminum. 2 box, 3 box. Gitu bener. Terus efeknya nantinya itu sampai berapa hari katanya Lemes iya kayak dia. tiduran. Hawanya tuh kayak santai lah mungkin ya. Cuman lemes emang katanya lemes. Tapi pengennya gerak mulu katanya ya. Pengennya gerak mulu. Pengennya gerak mulu tapi badan lemes. Hawanya jadi kayak enteng lah. Cocok buat pekerja keras berarti ya. Bener. Tapi ada yang Gerak-gerak efeknya santai. suka makan itu apa bang?
Aceh kali ya. Aceh. Tahu gue. Aceh itu rokok. Rokok Aceh. Rokok Aceh. Rokok Aceh. Tumbuhan dari alam. Hasil tangan Tuhan. Ijo. Iya. Nah, ini balik lagi yang ke anak kecil itu. Jadi til gitu ya. Terus ini sama minum. Kok minum di sana apa? Ya paling kalau anak-anak yang seumuran kayak gitu ya, paling sih. Ada sih. Di sana ada mas. Terus fermentasinya dari mana? Ginseng. Ya sama, jadi kayak dapat kiriman, misalkan kayak Jawa masih yang baik sih. Karena kalau mungkin setahu saya itu ya daerah Solo. Mungkin daerah Tuban itu ada juga. Pekalongan. Pekalongan. Gimana kalau udah nyampe Jakarta kan dioplos lagi mas. Gitu loh, masa dia nggak mau untung. Pastinya belum. Dan campurannya tuh spiritus mas. Gue dulu pernah. Spiritus. Gue pernah. Sama kayak di sini modelnya botolan kecil kan. Aqua kecil. botolan mineral ya. Mineral yang 600 ml tuh. Beli. Berapa bang? 10.000 dulu. 10.000 dulu ya. Zaman sekolah 10.000 SMA. Terus udah habis nih. Iya. Nah gue iseng botolnya gue bakar mas. Pakai sore. Itu keluar mas. Api biru. Wah nggak beres nih campurannya. Kalau sampai api keluar itu kadar alkohol pastinya lebih dari 40%. Iya. 40% lebih pastinya. Dan rasanya kan panasnya parah, panas banget yang tenggorokan di perut tuh. Parah, ciu. Ada juga ginseng. Nah itu baru gue mau ngomong, ginseng 15 ribuan itu. 15 ribuan. Tapi rasanya lebih soft ya. Lebih soft. soft. Gue mendingan ginseng sih daripada ciu. Enak. Warnanya juga kan nggak serem-serem banget mas kalau ginseng kan. Ginseng tuh berwarna kayak teh kan. Iya betul. Tapi Jakarta tuh banyak loh minuman palsu. Banyak banget mas. Temen gua itu ada kayak Manson kalau di sini namanya. Iya. Soalnya ada emang iya itu. Manson ya. Namanya emang Manson botol gepeng. Iya. Itu palsu dalamnya. Gua beli yang kecil tuh 15.000. Yang kecil 15.000. Yang gede 25.000. 20. Gua beli waktu itu pernah 25.000 zaman sekolah. Gua minum setengah botol mas. Mata gua buta mas. Nggak bisa ngeliat buram, gue nggak bisa ngeliat jelas buram. Pandangan gue sampai gitu ya. Pandangan gue buram setengah botol. Akhirnya gue kasih temen gue. Dicampur atau enggak? Tapi menurut lo kan ada ya minuman gitu dicampur sama autan. Itu banyak tuh di berita tuh. Pernah ngalamin? Enggak. Campur apa aja? Aku juga gak pernah sih. Aku campur suplemen kayak energi itu kan biasanya kayak Prating Deng, Extra Joss, Koko Bima. Pemanis. Ya itu pemanis ya. Gue pernah waktu gue main Vespa. Gue main Vespa. Terus gue nongkrong sama anak Vespa. Kan minum apa? Khas Jakarta kan Intisari namanya. Intisari. Jamu kan. Oh iya di sini juga ada Intisari. Sama kayak congyang masih berarti kan jamu kan jamu. Itu minum Intisari dicampur sama oli samping Vespa. Oli samping? Iya, oli samping Vespa. Efeknya dia apa oli samping? Aku belum. Aduh, minum nggak ya? Gue takut ngebut mas. Gue minum ntar gue ngebut lagi. Pakai oli samping. Makin licin. Makin licin. Sekali gue mau lari. Terus running terus. Itu pengalaman ekstrim sih mas kalau buat minum campurannya oli samping. Oli samping. Intisari sama oli samping. Panas banget mas. Oli. Ya seumur-umur itu doang tuh gue. Gila. Nggak lagi deh. Ngehargain aja, menghormatin kan dia. Setelah dewasa beranjak ke hijau tadi yang alami kayak alami yang organik ya santai aja ganja. Gue kenal ganja SMP kelas 1 karena faktor lingkungan ya. Lingkungan Jakarta apalagi lebih mudah ya. Setiap gang pakai dingo. Dan terus juga daerah rumah gua itu udah merah mas, zona merah mas dari dulu. Dari yang tua dulu sampai gua gede itu zona merah. Bukan COVID ya? Enggak. Zona merah udah pantauan. Pantauan.
Itu satu. Jadi setiap malam itu men, daerah rumah gue pasti diputerin sama mobil patroli. Sekarang pertanyaan gini bang, kenapa dia nggak ngambil sama bandar besarnya, cuman kenapa kroco-kroconya yang pemakai ya, Bang? Kalau dia nangkap apa, nyabut-nyabutin Bandar itu kepala-kepalanya, nggak pemasukan dong buat polisi, nggak ada kerjaan lagi. nggak ada kerjaan lagi. makanya dipiara. Oh iya. Tuh, kita kembang biakin dulu biar gemuk dulu baru. Tapi itu kan asumsi kita ya bang Asumsi ya. kita. Bukan tahu lapangan seperti Nggak apa. tahu. Mungkin bandar lebih pintar ya, lebih pintar. Atau bahkan punya kerjasama. Bisa jadi. Bisa kerja jadi. Bisa jadi. Bisa jadi kok kerja jadi. Oh iya. Bisa aja kerjasama dengan oknum tertentu yang memang tidak bertanggung jawab ya, kemungkinan besar akhirnya dia lebih aman. Terus karena kasusnya lebih banyak di masyarakat, dia tahu kok nggak ditangkap, akhirnya yang ditangkap yang masyarakat yang mungkin mudah untuk ditangkap, mudah untuk yang ditangkap. Dan mungkin kan bandarnya juga, kalau bandar gede juga pengalamannya mungkin lebih banyak. Tapi aku pernah gini dengar bang gini, jadi sebenarnya tuh bandar-bandar juga ditangkepin bang, cuman ada satu yang nggak ditangkap. Contoh ya, ada 10 bandar di Jakarta, mungkin dari 8 itu ditangkap, jadi 2 nggak ditangkap. Biar apa bang? Biar terorganisir mereka. Pernah dengar nggak gitu? Pernah sih. Jadi di titik ini sama titik ini, jadi pantauan mereka selama ada yang baru itu di situ. Mungkin dia bisa ngembangin lagi kali, berkembang biak lagi. Semuanya ada orang-orang baru. Nah itu tetap kan yang orang lama ini tetap jadi pantauan. Nah orang pantauan ini pasti kan tahu informasi tentang di dunia mereka ya kan. Kalau nggak ada kayak gitu, nanti dia bersih, tiba-tiba ada muncul satu orang yang nggak terdeteksi malahan. Iya, ngerti ya. Ada yang gitu, ada juga yang dipiara. Soal hijau bang, ini kan ada kayak mungkin ada yang ilegal kan, ada yang enggak. Sebenarnya hijau itu aku pernah pakai sih, pernah nyoba, bukan pakai sih, nyoba gitu nih, namanya remaja ya bang ya, apalagi lingkunganku juga nggak sebaik di masjid. Ya. Jadi ya nyoba kayak gitu ya, menurutku hal yang wajar ya, wajar. Apalagi kan kita masih muda. Iya, efeknya enak ya, Efeknya enak, santai, dan semua kalangan bisa nikmatin. Itu kali gini bang, nggak bikin kriminal, betul nggak sih? Bener lah. Sekarang gini, efeknya aja Bikin happy, lapar, mau gerak, mau kriminal gimana. Kan dipakai buat istirahat sih sebenarnya mas. buat istirahat. Kita kerja habis aktivitas harian, butuh istirahat, relax, ya udah larinya pasti ke situ, bikin santai, tenang. Tentunya cuma ini. Bedanya sama miras apa bang? Kalau miras kan ya tergantung, balik lagi sih ya ke orangnya. Ada yang bawa personalnya, ada yang efeknya bikin santai, ada yang malah emosian. Nah yang emosian ini tuh yang bikin rese di jalan. Ibarat fungsi dari ini itu penyalur, tapi dia memfungsikan yang salurannya tidak baik ya. Kan gitu. Contoh mungkin baru patah hati, terus minum, terus dia emosi, terus karena adrenalinnya makin meningkat, terus akhirnya dia bikin negatif. Padahal positifnya ada juga ya bang? Positifnya ada sih. Contohnya apa ya minum ya positifnya? Buat teman ngobrol mungkin. Kalau gue pribadi minum buat ngobrol. Kalau gue pribadi minum buat teman ngobrol. Jadi bang, aku nggak suka kopi.
kebetulan lu barista. Nah, teman ngobrol yang baik itu kopi atau ini miras lah. miras. Miras. Nah ini harus setuju. Teman ngobrol yang baik kopi atau miras? Punya teman gue miras. Karena miras Santika. Jadi ada dua tipe, pemabuk sama peminum ya. Kalau gue pribadi peminum beda sama pemabuk. Iya, karena kalau pemabuk pasti efeknya negatif udahannya. Cuman kalau peminum ya buat teman ngobrol, buat santai, buat menikmati biar guyup rukun sedoyo makan so nice. Ya. Kalau daripada kopi kan malah juga orang ayo ada, aku sering dengar meme gini, udut ngopi dan dikirain tenan ben ora edan. Enggak sih kalau gue. Kok bisa? Ya paling yang diobrolin apa sih mas kalau kita ngobrol sambil ngopi kerjaan, curhat nggak bisa nikmatin juga sih, kurang bisa nikmatin. Ini barista yang bilang ya. Dan paling juga yang dibahas kalau sesama barista ya atau pecinta kopi, iya. Terus kita ngobrol sambil ngopi, ya dibahas kopi. Gitu, yang dibahas pasti kopi. Misalkan kayak ada kopi baru jenisnya baru, itu kita bahas, ini kita kulik bareng kan gitu. Dan karena gue juga barista, tiap hari ketemu kopi, kerjaan gue bikin kopi, masa iya kita ngobrol kopi lagi yang lain gitu loh, maksud gue. Makanya ingin kurang politopik loh. Mono terus ya. hidupnya kopi terus sampai terjadi filosofi kopi. Sama kayak orang main burung. Nah, dia sibuk ngurusin burungnya, mandiin burungnya sendiri nggak diurusin. Burungnya sendiri nggak diurusin. Nggak diurusin. Oh iya. Tapi gini bang, kalau kita minum itu kita nggak bahas ya minuman apa yang enak, mungkin bahas sedikit ya minuman apa yang enak. Cuman kita nggak terlalu mempermasalahkan itu ya. Yang penting kita nikmatin efek yang ada. Efek yang ada dalam arti efek yang positif ya bang ya. Efek yang positif. Oh naiknya ini enak nih. Wah naiknya nggak enak nih. Nggak enak nih. Reaksi kimia nih. Reaksi kimia bikinnya sensi. Bikin sensi. Kata-katanya kakak itu ya. Makanya yang alami aja. Bisa dulu bang. Jebelnya mau lo bawa? Kagak. Tapi dari semua ya sabu gue pernah nyobain. Sabu itu istilahnya apa? Ekstasi. Beda, ekstasi itu obat. Cece. Kalau lo ke klub pasti ada yang jual. Terakhir gue dugem terakhir SMA kelas 2 dugem. Makanya cece. Harganya ekstasi itu ya. Ekstasi harganya 2,5 juta. 250.000 satu pil. Buat berapa orang? Satu orang. Efeknya bikin kita gerak terus. Dan bikin gerak. Jadi lu denger musik dikit pasti gerak. Gue punya cerita. Dulu gue punya temen cewek. Baru belajar bandel. Terus dia dugem, terus dikasih ekstasi itu. Terus besoknya dia kuliah siang. Di kampus dia masih joget terus, masih gini kekencengan. Efeknya tuh bikin kenceng. Kalau sabu sendiri? Sabu juga sama, efeknya bikin kenceng, cuman kan kencengnya beda. Kalau ekstasi kan efeknya kencengnya tuh kenceng euforia ya. Euforia pengennya seneng di keramaian denger lagu. Kalau sabu efeknya sama kenceng tapi dia enak buat diajak kerja. Buat kerja dia enak diajak, buat ngobrol enak banget.
efeknya tuh hawanya tuh pengen ngoceh, pengen ngomong terus gini bang, terlihat ganteng. terlihat ganteng. Kalau buat cowok tuh pasti Pede. ngerasa pede ganteng. Enggak, tadi gini bang, artis itu kan banyakannya pakainya apa bang? Sabu. Oh, jadi buat doping dia bekerja itu makanya banyak artis yang terkena terjerat seperti itu karena sebenarnya buat doping. Sebenarnya dia itu mungkin nggak tahu ya, mungkin dia buat doping buat suatu hal yang positif agar dia rezekinya masih berjalan, dia nggak ngedrop, nggak sakit. Tapi dianggapnya penyalahgunaan ya karena emang karena hukum kita, negara kita negara hukum. Jadi baik-baiknya kalau semuanya lu pernah ngerasain sabu, ekstasi, ganja, yang bagus sebenarnya buat doping itu apa? Dan aman pastinya lebih aman. Kalau kita ngomongin narkoba sih nggak ada yang aman ya mas. Nggak ada yang aman. Nggak ada yang aman. Tapi ada bang legalisasi ganja yang bilang dia aman. Nggak aman juga ya? Tapi kan nggak terrealisasi sampai sekarang. Oh iya. Karena apa? Jadi masih banyak berasumsi kalau ganja itu memang tidak baik ya? Padahal kan enggak. Padahal enggak. Karena nggak baik buat diri sendiri. Kalau yang cocok ya gemuk, kalau yang nggak cocok badannya kurus. Kita ngomong gini karena emang lu udah nggak pakai ya bang ya? Enggak. Emang lu nggak pakai dan emang di sini sulit ya bang untuk dapetinnya? Gue udah 2 tahun rehab berarti. 2 tahun rehab. Gue 2 tahun rehab. Dan nggak bagusnya buat diri kita ya, maksudnya tuh semua yang kita lakuin kan pasti ada resikonya kan. Kalau kita main narkoba mau apapun jenisnya tetap polisi kita pasti takut hukum ya bang. Hukum lah. Cuma karena kenakalan remaja, seenggaknya kita kenakalan remaja, seenggaknya banyak juga yang banyak nakal gitu tanpa seperti ini. Tapi sebenarnya dia tuh juga salah dalam hukum. Ya bang ya. Sebenarnya salah. Harusnya kan direhab. Orang-orang yang masuk ke lubang narkoba kan harusnya direhab, nggak dipenjarain. Harusnya direhab. Direhab dulu. Direhab. Gitu, nggak dipenjarain. Kalau dipenjarain kan makin pinter buat dia. Sekarang yang maksud gue bikin pinter ya. Tadinya pemakai, ketangkap, masuk nih. Pasti dalam sharing dong. Sama yang lain sama dan yang senior. Iya betul. Iya. Lebih pengalaman, lebih sharing dia. Ya betul. Terus keluar dia nggak jadi pemangku, jadi bandar. Lebih menguntungkan. Jadi bandar. Walaupun bandar ya. Karena dia dapat ilmu, dia tahu celahnya. Dia pemakai juga bandar, walaupun dia tahu untuk konsekuensinya lebih berat, karena dia udah dapat ilmu di mana konsekuensinya lebih dikit, dia lakuin itu. Iya. Itu. Masuk gitu. Masuk. Tapi ada pengalaman gak bang soal itu yang hebat gitu? Soal soal apa tentang sama aparat atau yang lain? Gue punya teman gue sih. Jadi gue dulu lagi nongkrong di tempat teman gue, dan gue nggak tahu kalau daerahnya itu lagi zona merah, lagi dalam pemantauan. Tiba-tiba digerebek tuh. Gue lagi nongkrong sama anak-anak asli situ juga, daerah situ. Gue digerebek, terus diperiksain lah satu-satu lah. Dan emang di situ lagi bersih semua, jadi tuh nggak ada yang bawa apa-apa sama sekali. Emang kita lagi nongkrong biasa. Mata sebentar bang. Gini bang, kalau lu make sampai berapa hari efeknya dan ketahuan kalau lu make? Kalau kita ngomong apa dulu nih? Kalau kita make hijau, itu efeknya ya cuman hari itu juga. Selain kamu tes urin hilang kapan? Kalau tes urin amannya sih 2 minggu. 2 minggu.
amannya 2 minggu. Yang lainnya? Yang lainnya sama 2 minggu aman. semua sama. Itu paling amannya bersih, benar-benar bersih itu 2 minggu. Oh, jadi ada yang takut, wah awis pakai ini beberapa hari yang lalu ada tes itu pasti dia pastinya khawatir. Padahal belum tentu sampai 2 minggu, walaupun 3 hari dia sering kencing dan bersih ini ya. Bisa hilang. Apalagi kalau misalkan emang dia habis pakai terus langsung diminumin susu atau air kelapa sih ya. Air kelapa Banyakin netral. netralin, banyakin minum air kelapa pasti hilang. Cuman kalau tes urin ya pakai rambut itu nggak bakalan kita bisa ngindar. Pakai rambut nggak bakal bisa ngindar. Nggak bakalan bisa ngindar kalau rambut kita yang udah dites. Jadi masukannya ini kalau kamu pakai pun terus makan apa minum es degan sampai berapa kali, percuma kalau sampai ada tes yang rambut ya. Bener. Nah, sok dengekan Karena semua tuh ngumpulnya di rambutnya. terus balik lagi bang, tadi hijau udah ada dikirain udah bersih semua ya di kampung itu walaupun udah zona merah. Terus akhirnya lo main ke sana? Gue main ke sana dan emang bener-bener gue dan anak-anak itu pun dan teman gue pun nggak ada yang bawa sama sekali kayak gitu. Kita cuma nongkrong sambil minum aja. Itu digerebek, titiknya satu-satu. Ya ada salah satu oknum aparat yang iseng. Dia bawa barang terus diselipin, pas dia periksa itu langsung sekalian dimasukin ke dalam kantong temen gue Itu real ya? Itu real. Oh, banyak yang berita seperti itu dianggapnya untuk mencemarkan nama baik oknum. Ternyata itu emang real terjadi. Itu real terjadi. Dan akhirnya ya udah gue terus sok dapat barang bukti, temen gue disuruh megang, suruh ngambil, temen gue nggak mau dong yang membuat barang dia kan. Iya betul. Karena kalau kita pegang sedikit pun ya udah nempel dong jadi kita. Dan mungkin teman lu juga udah punya pengalaman Udah. soal cerita itu ya? Udah punya pengalaman. Terus? Kadang nggak mau dong temen gue itu ngambil. Dan lu tahu yang dilakuin aparatnya? Apa bang? Temen gue dipukul. Dipukulin? Temen gue dipukulin. Disuruh ngaku kalau itu punya dia. Akhirnya? Ya tetap nggak mau. Akhirnya karena ricu berisik. Itu kejadiannya jam 11 malam ya. Orang-orang situ pada keluar, RT situ keluar, terus ada salah satu tetangganya tuh langsung ngasih tahu ke orang tuanya temen gue tuh. Terus orang tuanya temen gue tuh datang, dirembukin di situ langsung. Terus ditanya sama RT-nya itu ada surat jalannya apa enggak. Ternyata surat jalannya itu emang ada, tapi bukan di RT situ, tapi di RT situ. Itu berarti spesifik banget ya kalau surat jalan itu ya bang? Iya, Spesifik banget ya? spesifik banget. Dan temen gue mau diangkut kan, sama RT situ dibelain. Untungnya RT situ enak dan ya udah ngerti jalur hukum. Kalau emang lu mau nangkep warga gue ya lu harus ada surat jalannya. Tapi ini real ya bang ya? Ini real dan Soalnya nanti kita ada apa-apa untuk bertanggung jawab, emang tahu ya tempat dan anunya emang ada ya? iyalah, kalau nggak ada surat jalannya nggak ada hak dong. Enggak, lu semuanya ada yang bohong nih cerita aja buat move jelek oknum. Enggak, gue nggak. Lu pastinya punya saksi. Gue udah punya saksi Dan emang warga situ emang terjadi ya bang? Dan itu di depan mata gue juga. Iya bang. Gitu loh. Udah lumayan lama sih kejadian. Gitu loh. Surat jalannya emang ada, tapi bukan di RT situ. Gitu loh. Tapi kejadian seperti itu akhirnya gimana bang? Ya udah, akhirnya diusir lah oknum-oknumnya itu. Polisi-polisi itu diusir. BB-nya barang langsung bukti disuruh bawa. suruh bawa si oknum Iya. tanpa si pelaku Enggak. yang dianggap pelaku itu megang. Enggak. Karena untungnya RT itu juga pintar soal hukum, dia ngerti hukum gitu loh, dan warganya nggak salah ya dibela sama dia. Jadi gini bang, gue juga punya teman bang, dia salah juga make, cuman juga kelihatannya kena perangkap. Dia diajak di suatu tempat jauh dari kampungnya dia.
Terus di sana dia sama temennya, sama teman, habis itu dia ditinggal. Setelah ditinggal ada masuk kebetulan ada BB, ada barang, dia juga make. yang Iya, ngajaknya kena. yang ngajaknya nggak ada. Nggak, yang aja ada, dan dia nggak masuk, teman gua masuk. Itu banyak sih mas kalau Itu namanya apa kayak gitu tuh, yang yang ngajak itu, yang ngejebak, yang ngejebak namanya apa? Cepet. cepu. Cepu ya, cepu. Buat cepu sekitar kita. Nggak boleh iseng, Nggak boleh iseng. apalagi sama teman sendiri. Karma lu ntar. Oh, karma loh. Karma lu Iya betul. ke anak-anak lu. Itu emang cepu dapat berapa sih bang dari gitu? Ya nggak tahu sih ya. Tapi kabar-kabar dapat pasti dapat. ini Misalkan dapat ya. kayak misalkan satu pala 10.000, 10 juta, Ah, paling dia dapat 2% atau berapa persen. parah. Parah. Banyak kok kasus itu, banyak. Teman makan teman banyak. Dalam notabene teman kenal ya bang ya? Nggak teman baik pastinya. Tapi kalau ada yang anggap teman baik si cepu itu, Hati-hati. berarti salah persepsi dia, iya kan? Gua anggap lu teman baik, ternyata lu cepu, berarti persepsi gue salah sama lu ya. Salah. Tuh. Benar. Hati-hati. Intinya kalau lu mau main narkoba, walaupun lu punya temen deket kayak gini, jangan sampai umbar-umbar lah. Walaupun sama temen sendiri sih gampangannya gitu. Udah lu main narkoba, ya udah cukup lu aja yang tahu. Temen dekat pun kalau bisa jangan sampai tahu, kan kita nggak tahu. Tapi kalau bisa jangan main narkoba. Kalau itu jangan main narkoba. Minum minum boleh, legal, yang penting ada asal KTP. tanggung jawab Ah, tanggung jawab ya. tanggung jawab kok bener. Minum mabok rese Rese ya udah. kayak lu dulu berarti. Oke, gue sih Pernah nggak enggak. gua rese dulu sering. Oh Waktu tampangnya anak muda oh zaman SMA SMA ya? cari nama iya kan sih. rese. Rese. Bisa Tapi resenya pastinya punya nganu bang, punya Alasan. alasan. Dia punya alasan. Ini kita merasa diganggu sama ini, nggak nyaman, nama kita namanya anak muda ya bang, Bener. pastinya kan Egonya nggak- lagi egonya lebih tinggi, emosinya lagi beda sama sekarang bang. Kita Gila. 19 sama 94 26 tahun main kayak gitu, wah dia ke anak kecil ya, bener. anak kecil percuma lo minum kalau masih di usia kita atau mungkin di atasnya masih Rese rese setelah minum. Wah enggak banget ya mas. enggak banget. Nggak banget. Nggak. Kemana aja lu kemarin Nah kemana aja lu kemarin bucin. bikin. Iya. Oh ini buat penutupan ini bang, pesan-pesan disampaikan loh bang. Sehat-sehat, jangan main narkoba, jauhin main narkoba, resikonya tinggi. Minum pun resikonya tinggi. Minum pun semuanya ada resikonya sih. Balik lagi. Baik lagi ke lu, Nah, bisa tanggung jawab nggak soal itu? benar. Terima kasih bang. Sama-sama.